Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Walaupun kita masih belajar jarak jauh, tapi ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti materi yang akan ibu sampaikan pagi ini. Oke, di e-learning ibu sudah sampaikan ada beberapa KD yang harus kalian kuasai di semester ini. KKM-nya berapa? 75. Dan juga ada 3 penilaian yang harus kalian lakukan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kontrak belajar. Di e-learning juga sudah ibu sampaikan, kalian bisa baca di situ. Oke, materi pagi ini itu adalah disintegrasi bangsa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah supaya kalian bisa mengetahui latar belakang adanya peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 48, kemudian latar belakang peristiwa DITII dan juga dampaknya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu ini gambar siapa? Betul sekali, ini adalah gambarnya Kartosuwiryo. Ini adalah salah satu tokoh DITII yang di Jawa Barat yang dia ingin berusaha untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar negara Islam. Nah, kalau yang ini betul sekali, ini adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu adalah salah satu, awalnya dulu adalah tokoh nasionalis yang kemudian dia karena tidak setuju dengan isi perjanjian Renville, maka dia kemudian melakukan pemberontakan dengan membentuk yang namanya FDR ya, sehingga pecahlah yang namanya pemberontakan PKI Madiun. Oke, kita awali dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, latar belakangnya tadi ibu sudah menyampaikan sedikit. Ketika pada waktu itu ada perjanjian Renville dan Amir Syarifuddin tidak menyetujui isi dari perjanjian Renville, maka kemudian dia membentuk atau menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian membentuk yang namanya FDR, Front Demokrasi Rakyat. Nah, Amir pada waktu itu kemudian bergabung dengan Musso untuk melakukan fusi dengan membentuk yang namanya Partai Komunis Indonesia. Nah, PKI baru itu melakukan provokasi terhadap kabinet Hatta pada waktu itu, pengganti Amir, dan juga menuduh bahwa pemimpin nasionalis itu melakukan kompromitis terhadap musuh, sehingga pada waktu itu kabinet Hatta yang masih menjalankan beberapa program reorganisasi dan rasionalisasinya itu mendapat serangan politik ya dari golongan komunis. Puncak dari gerakan PKI Madiun tahun 48 itu adalah adanya pernyataan terbentuknya Soviet Republik Indonesia yang bertujuan menggantikan dasar Pancasila dengan dasar negara komunis. Nah, pada waktu itu PKI tahun 48 itu melakukan aksinya dengan menguasai Karesidenan Pati, kemudian melakukan pembunuhan dan penculikan. Itu juga dilakukan pada masa pemerintahan Amir Syarifuddin. Nah, pemberontakan ini berhasil dibasmi di bawah pimpinan Gatot Subroto ya, dan juga Sungkono pada waktu itu. Amir dan juga Musso pada waktu itu berhasil ditangkap dan ditembak mati. Nah, kemudian DITII di Jawa Barat. Nah, masih ingat tadi ibu mengatakan siapa pemimpinnya? Betul sekali, pemimpinnya adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini dia punya cita-cita untuk membentuk yang namanya NII, Negara Islam Indonesia. Nah, sejak perjanjian Renville pada waktu itu TNI berusaha hijrah ya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan kemudian berhasil menyatakan berdirinya DITII yang berpusat di Gunung Cepu pada waktu itu. Tapi waktu itu Kartosuwiryo kemudian memproklamirkan berdirinya NII dengan Kartosuwiryo itu sebagai kepala negaranya. Tetapi DITII yang dicetuskan oleh Kartosuwiryo ini berhasil diatasi pada waktu itu dengan operasi
Pagar Betis. Kemudian DITII di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Kahar Muzakar. Jadi pada waktu itu Kahar Muzakar punya tujuan agar semua anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS itu dimasukkan ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tetapi pada waktu itu tidak disetujui karena usulan dari Kahar itu ditolak. Sehingga Kahar Muzakar kemudian melakukan pemberontakan. Kemudian DITI di Aceh itu dipimpin oleh Daud Beurek. Daud Beurek ini adalah salah satu tokoh yang berhasil diajak berunding, diajak negosiasi, sehingga DITI di Aceh itu tidak harus dibasmi dengan kontak senjata, tetapi cukup dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Nah, kalau DITI di Aceh itu dilatar belakangi karena pada waktu itu ketika masa setelah perang kemerdekaan tahun 1950, Indonesia itu kembali ke NKRI ya, maka status keistimewaan daerah istimewa yang diberikan kepada Aceh itu dihapuskan, dan itu sehingga menjadikan rakyat Aceh itu menjadi mungkin tersinggung ya. Maka itu kemudian Daud Beurek berusaha untuk melakukan berusaha disintegrasi untuk lepas dari pemerintahan Indonesia. Kemudian DITII di Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar itu menyatakan gerakannya itu sebagai kesatuan rakyat yang tertindas. Dia berusaha untuk membangun Kalimantan Selatan itu menjadi bagian dari gerakannya Kartosuwiryo pada waktu itu. Tapi Ibnu Hajar kemudian menyatakan kalau Kalimantan Selatan itu menjadi bagian dari NII-nya Kartosuwiryo, dan ini kemudian bisa dibasmi oleh bangsa Indonesia gerakannya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan bisa atau diskusi bisa kita diskusikan nanti di e-learning, ataupun juga bisa kita diskusikan ketika kita Zoom ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.